Rituan, open the door. Akhirnya guys, corporate guys, setelah sekian lama gue tunggu-tunggu, akhirnya kursi panas ini gue dapetin. Kursi si Sihung, gue yang dudukin hari ini corporate guys. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Jonah. Kalau di kantor itu si Joker, yang paling ngelawak lah. Kalau lucu, kalau enggak mah ya udahlah. Tapi kalau mau lebih kenal dekat atau lebih bestie, lu orang semua bisa panggil gue John gitu. Bentar, lu Joker kantor. Yoi. Kalau lucu ketawa, Bener. kalau nggak lucu kita Malu. sobek bibirnya. Aduh, jangan dong, jangan disobek. Aduh. Masih pengen gitu loh bro. Apa? Gitu. Lu AO, lu sendiri tahu nggak itu John siapa? Siapa tuh? Otong gue. Masa disama-samain sama Otong? Ya, Iya. gue tahu sih, gue suka memuaskan. Cuman janganlah disamain sama yang itu. Kayaknya udah lebih dulu hidup daripada lu, bro. Oh, gitu ya? Sorry. Iya. sorry. Tapi mungkin ada kesamaan. Apa tuh? Kalau dielus bangun. Lu kalau dibangunin, dielus apa? Gak mungkin digampar dong. Bener. Harus Iya kan? harus dielus. Iya. Bener. Masih aman. Masih aman. Aduh, si Sihung nggak ada. Gua ke ruangan tiba-tiba si Bangke udah duduk. Aduh, ya udahlah. Buat corporate guys di luar sana, gua Ray, si tukang komplain. Yoi, bener banget. Gue juga tahu Sihung, si tukang ngeluh. Ya, gue jadi pengen komplain nih dia nggak ada hari ini. Waduh, emang Mana segala kenapa sih? ada lu. Pertanyaannya tuh emang kenapa dia nggak ada? Yang pasti sih dipanggil tugas negara. Oh, Bukan dipanggil yang maha kuasa. Astagfirullahaladzim. Kok gue pengennya yang kedua? Ya, Jangan dong. sorry ya, Sihung. Jangan serang gue ya. Mohon maaf. Mungkin corporate guys di luar sana masih belum kebayang gitu ya. Si Jonah ini tuh seperti apa secara fisik gitu ya. Gue coba gambarkan sedikit. Boleh. Gimana nih? First impression lu ke gue gimana nih? Cheekbone agak-agak tinggi. Oke. Setinggi pipi. Itu komplimen atau gimana ya? Ya, tergantung lu point of view lu lah. Boleh. Oke. Putih, ya nggak seputih cat tembok lah. Nah, Seputih tapi- cat tembok pakai pocong dong. Ah, Seputih cat tembok kayak pocong. Pak, kita emang tayang malam Jumat nih. Oh iya. Tapi bukan podcast horor kebetulan. Aduh, mana gue Gak pulangnya? usah bahas pocica. Mana gue pulang lewat kuburan gitu kan? Mampus Aduh. kan. Tiba-tiba motor lu berat, anjir. Nah, jadi untuk corporate guys di luar sana, gue juga baru lihat nih bentukannya si Jonah. Kalau dilihat dari casing, ini tuh gue rasa beneran Gen Z seutuhnya deh. Nggak kayak gue Gen Z-nya. Anjay, jago juga lu. Berarti lu bisa lihat gue tuh muda banget ya. Emang kayak gitulah gue. Kita beda-beda tipis lah. Sesama Z tuh nggak boleh ini. Z, masa sih lu Z? Muka kayak lu Z. Zompo. Oh, anjir, Sopo. Bagus, Iya, kan? bagus. Boleh. Lu jangan salah. Kenapa tuh? Gue generasi Z yang udah resmi jadi sarjana minyak. Anjay, sarjana minyak. Muka kayak lu sarjana minyak. Oh, Minyak apa? minyak angin, minyak aromaterapi. Anjir, beneran definisi zompo ya? Iya, zompo. Zompo. Jiwanya aja yang sok muda. Oh iya, fisik mah udah kayak zombie. Iya, tiap weekend bengong. Ini badan gak bisa dibawa kemana-mana. Anjir. Udah, ya udahlah ya. Ya udah, kita anggap aja kita sebagai sesama generasi Z. Cuman lu belum sarjana minyak aja. Bener. Bedanya itu. Iya. Nah, kebetulan tongkrongan juga banyak lah yang generasi-generasi Z itu. Ada dua hal yang selalu dibahas sama anak-anak Gen Z. Yang pertama tuh pasti masalah mental health. Bener banget. Iya kan? Bener. Lu sebagai anak generasi Z, ini kan pasti nggak bakal jauh-jauh dari kayak, aduh sorry ini I'm so insecure. Bener gitu banget. kan. Hari-hari pulang aja kayak, aduh anjir, gua capek. Aduh banyak banget yang harus gue pikirin. Iya. Padahal kalau misalkan gue dengerin ya,
Respon gue tau gak apa? Apa tuh? Kamu bercanda. Anjing. Ya maksudnya kayak, aduh, kayak ya tapi emang level of tebel muka tiap orang beda. Bener beda banget bre. Apalagi kalau zaman dulu kayak gen-gen lu orang itu tuh kayak lebih kuat lah, lebih kebal, lebih tahan banting. Kalau zaman gua tuh lemes-lemes semua. Oh ya ampun, dilus dong. Kesana lagi ya. Biar gak lemes. Enak sih, cuman jangan di sini. Nanti Ini aja off the record. 2 batang obrolannya lus-lusan. Malam Jumat lagi, aduh Tuhan. Aduh. Nah, topik kedua yang biasa pop up nih kalau di tongkrongan anak-anak Gen Z. Itu masalah OT. Nah, gua pertama kali kayak tiba-tiba ada yang WhatsApp ke gua. Ray, temen gue cabut dong. Gue lagi OT. Lu tahu nggak yang ada di otak gua? Generasi Z sarjana minyak ini, kalau dibilang OT, yang ada di otaknya itu diminum. Kok diminum? Ini OT-nya sama nggak nih? Lah, orang tua. Lah, nggak gitu dong. Enak, cuman kan OT-nya overthinking gak sih, Bre? Nah itu, gua tuh baru tahu jargonnya. Overthinking itu tuh OT. Lah, zaman gua OT diminum kagak dipikirin. Lah, enak. Bener, gak ada yang bilang gak enak. Enak. Iya kan? Boleh kali kita bawa ya? Apanya? Sekarang kita ambil. Habis kita rekaman kalian. Boleh. Kita sungkem dulu sama orang tua. Bener sama orang tua. Kalau misalkan kita dari 2 topik tadi, mana yang paling lu banget belakangan ini? Yang paling gue banget ya. Yang paling gue banget sih gue rasa yang OT tadi ya. Bukan orang tua. Bukan. Bukan yang diminum pokoknya. Bukan yang diminum. Yang dipikir. Jangan Kenapa? Gimana ya? Gue tuh tahu kan bre, gue kan Gen Z nih, apalagi di usia di umur gue yang sekarang ini, itu tuh bener-bener kayak lagi di kena fase midlife crisis gitu loh gue. Wah Tuhan, midlife crisis. Iya. Umur lo udah hampir 25, terus lo bilang midlife crisis. Iya. Artinya kalau full life crisis lo 50 kelar. Anjir, jangan didoain. Lah, iya dong. Kalau gue sih bilang quarter life crisis nih. Oh iya, salah gue. Emang salah gue. Sorry. Pengennya long last di dunia ini. Bener. Gue yang salah. Sorry. Gak, sekarang Kenapa lu merasa midlife crisis udah banyak trigger buat bahan otek dipikirin, bukan yang diminum? Gini bre, kalau kita bahas OT lagi, kita masih bisa balik ke mental health lagi nih. Jangan ke sana. Kenapa? Kalau kita bicara mental health, emang Anda psikolog? Enggak sih. Sebenarnya kan pengennya mah curhat. Cuman kalau nggak mau didengar, ya udah nggak apa-apa. Nggak udah. Coba sekarang kita breakdown. Boleh. Overthinking lu itu apa kira-kira di umur-umur yang lu bilang midlife crisis ini? Yang pertama nih bre, gue kan baru lulus kuliah ya. Maksudnya abis lulus kuliah itu baru dapat kerjaan pertama. Gue tuh sekarang kerja tuh jadi markom sebenarnya di kantor gue. Lu tuh sebenarnya sekantor gak sih sama si Ung? Enggak sih. Oh, emang temen nongkrong? Emang kadang kalau dia nongkrong, dia suka ngajak gua. Emang karena ada beberapa hal mutual gitu lah. Kita emang ada kesamaan di beberapa hal. Tapi setahu gue si Hung tuh ya demennya nongkrong di toilet. Lu di situ juga. Kebetulan kan kita duduknya bareng. Udah kayak ini ya, toilet artis ya. Yoi. Yang adep-adepan pernah kan lihat? Enggak adep-adepan. Tadi yang pertama. Pangku-pangkuan. Aduh. Nggak, jadi kenapa? Jadi tuh gue tuh lagi bingung banget sama career path gue. Kalau secara pekerjaan, gue tuh memang markom. Apa yang gue mau tuh nggak benar-benar ke situ, bre. Yang lo mau apa emang? Gue tuh pengen banget jadi MC. Udah pernah beberapa kali ngisi MC. Terus kayak gue tuh feel ini tuh gue banget nih. Kalau anak zaman sekarang ini gue banget nih. Gitu. Ini passion gue. Bener. Jago lu. Gue liat-liat. Ya kan,
Gak salah nongkrong sama anak Gen Z. Iya, bener. Ya cuman beda sarjana doang. Satu Z, satu jompo. Iya. Jadi kenapa? Lu ketika nge-MC, lu berasa baru penuh nih gelas gue. Iya. Gini bre, gue tuh orangnya gak tahu ya. Gue tuh ngerasa tuh gue butuh banget yang namanya panggung. Kalau di Markom emang banci tampil. Iya, banci tampil. Gak banci tampil aja, jangan banci. Okay. Gue tuh butuh panggung. Kalau pas gue kerja, karena gue Markom, otomatis teman-teman gue pasti semuanya kayak gitu juga. Jadi kayak yang kalau ketemu ya gitu-gitu lagi, mau dapat panggung malah rebutan. Kalau gue jadi MC, master ceremony, gue tuh di panggung sendirian, bre. Gue tuh bisa nge-guide acara, gue bisa bikin semua jadi ketawa, bikin semua kalau lagi serius jadi formal gitu, bre. Kayak bisa ngasih aba-aba, ini waktunya nyawer. Bener, gitu kan. Tahu aja lagi. Ya. Apalagi kalau sama tante-tante buka. Dikit. Jadi gitu, lu ngerasa kayak kerjaan ya semua orang emang pada pengen tampil. Betul. Karena emang lingkungannya Markom Iya. tampil semua. Plus yang bikin gue makin pusing ini, kalau secara duit, kalau secara gaji, Markom jauh lebih baik. Soalnya MC kan kadang-kadang, gak setiap saat. Masa iya tiap hari gue MC, masa satu hari bisa double job, triple job? Gak mungkin. Itu Ruben Onsu, lain. Ivan Gunawan. Lain dong bre, mereka kan kelas kakap ya. Gue mah masih Anak ikan teri. peda. Iya, anak teri boleh. Beda kasus sih kalau di departemen gue. Gue kan IT ya. Tunggu. IT, kalau nggak salah dari beberapa episode yang pernah gue dengar, lu itu programmer nggak sih? Ternyata Tapi, didengerin juga. Emang sudah fully prepared iya dong, untuk ambil kursi ini. Udah riset gue, udah siap banget. Emang kalau anak Markom itu pasti riset part of life ya. Bener, wajib, kudu. Gitu. Jadi buat gampang nyalipnya ya. Brengsek emang. Sorry bre, lu bilang programmer tapi anomali. Gue nggak paham nih, maksudnya apa? Emang programmer salah apa? Gue kurang lebih mirip sama lu. Kenapa tuh? Doyan tampil. Oh, doyan tampil. Oke. Doyan tampil. Oke. Cuman yang membedakan lingkungannya ya kayak yang pernah gue bahas. Ya isi orang-orangnya kayak Putri Malu. Sekali disentuh, kuncup. Astaga. Nah kalau gue disentuh, senggol. Disenggol, tumpe. Tadi kan kita lagi bahas lu ya. Kalau lu gimana bedanya, bre? Kalau masalah overthinking, basically ya si sarjana minyak ini udah pernah sih bingung sama yang namanya karir path ini. Gue bawa mikir gitu. Sampai ada satu momen overthinking gue, tau nggak apa, bre? Apa tuh? Lu tahu Google kan? Tahu. Si maha super duper IT itulah. Iya kan? Dia udah punya search engine. Betul. Dia punya email. Benar. YouTube dia caplok. Betul. Iya kan? Dia akhirnya ngeluarin mobile device. Si paling banyak mau semua diembat. Si palu gada. Iya kan? palu mau gua ada. Bahkan konsep smart home aja Android base. Gue tuh sampai pernah overthinking. Semoga Google itu gak bikin AI. Kenapa emangnya kalau bikin AI? Lah, kalau dibikin AI, semua orang gak ada yang bakal gerak, diem di tempat. Kok gitu? Ya, semua diberesin sama AI. Iya dong. AI itu kan kayak ya udah semua tinggal voice comment tiba-tiba jadi. Lu baru mikir tiba-tiba udah disuggest. Lu pernah kan kayak buka Instagram atau Facebook, lu habis ngobrol-ngobrol kayak gini tiba-tiba lo kok muncul suggestion. Oh iya kan? Iya pernah sih. Lu bayangin kalau emang beneran Google seniat itu bikin itu, gua nggak jadi bikin OnlyFans. Anjir, masih dibahas ya? Dari yang sebelumnya masih dibawa ke sini ya? Lah, justru gara-gara kalau ada AI, kita nggak bakal banyak gerak. Udah makin kayak mamut, udah makin kayak babon gue. Bentar lagi punah dong. Kalau badan gue udah gede, gue nggak mungkin bikin OnlyFans dong. Apa yang mau gue jual? Nah itu, jadi kalau misalkan karir ya, kalau gue sebagai yang sudah pernah overthinking kan, gue tuh lebih ke random yang kayak tadi gitu tuh, Google ini segala macam. Nah, kalau gue
overthinking tentang karir, gue sih simple mikirnya 2. Apa tuh? Yang pertama, gue tahu gue mau arahnya kemana. Jadi mau bidang lo tuh apapun, yang penting lo tahu arah. Contoh kayak gue tahu arahnya gue mau ke OnlyFans. Ya, gue harus siapin segala-segalanya. Kayaknya lu ngebet banget ya, Bre ya? Iya, lumayan. Bentar lagi gue buatin, gue jualin nih. Jangan dong. Oh, jangan. Masa saya punya papi? Kan, mana tahu mau. Nah, itu yang pertama. Yang penting lu tahu dulu, lu arahnya tuh mau kemana sebenarnya. Berarti goalnya harus jelas. Iya, jadi misalkan kayak lu Markom nih, lu harus benchmark kira-kira kalau lu jadi VP of Marketing, skill set yang harus lu fulfill tuh apa, gitu kan. Terus, nah lu breakdown tuh, lu bikin tuh milestone lu. Jadi itu adalah goal jangka panjang lu. Jadi yang penting lu tahu sebenarnya arahnya tuh lu mau kemana, itu. Terus kalau kita overthinking masalah karir, topik atau item yang kedua, gue tuh lebih mikirnya gini. Pernah denger podcast Sihung? Bukan podcast Sihung. Sihung ngomong di podcast kita yang kemarin, hidup adalah cicilan. Anjay. Pernah, itu jadi moto hidup baru gue sekarang. Iya kan? Yoi. Nah, jadi mau lu kerjanya apapun, mau lu disawer dari OnlyFans, iya kan? Masih yang perlu kesana. diingat, hidup adalah OnlyFans. Cicilan, Bos. Cicilan. Cicilan. Nah, jadi kalau misalkan lu kan udah nemuin nih, kayak oke, gue punya ada formal job di kantor as a Markom, tapi gue ada cool jobnya nih di luar sebagai MC. Nah, kalau lu bisa live in the both world, kenapa enggak? Iya kan? Bener Ya sih. artinya gali tuh potensi lu tuh sebenarnya kemana. Gak harus melulu yang formal job terus. Jadi balik lagi nih kita ke episode berapa tuh? Investasi diri. Enggak ya? Enggak. Kejauhan. Yang penting lu tahu arahnya mau kemana. Terus yang kedua, ingat hidup adalah cicilan. Bukan OnlyFans. Bukan. Oke. Yang ini bener. Oke. Yang nomor 3 nggak tahu. Kalau di gua, si sarjana minyak ini, gua nggak bawa overthinking sih sebenarnya. Tapi gua lebih ke, gua males ngeresponnya. Umur sarjana minyak ini yang pasti ditanya kapan mati? Ya kita kan nggak ada yang tahu. Oh iya bener. Umur kan gak ada yang tahu ya. Iya. Ya itu ditanya kapan. Ya kapan. Kita pergi jadi karaoke. Nah itu, jadi kayak pertanyaannya itu adalah kapan married. Nah, lu sebagai generasi Z yang sesungguhnya, sejauh yang gua tahu, umur-umuran lu itu udah umur-umur pada kebelet semua. Yoi. Kenapa? Ini kalau corporate guys bisa lihat muka gue nih, ini udah sembet nih. Kepengen. Yoi. Tapi kalau zaman sekarang mah bahasanya sagapung. Oh, sagapung. Oke, paham. Iya. Nggak usah dijelasin. YTTA aja yang tahu-tahu. Segala cipung. Yoi. Cipung. Iya kan? Gue dukung cipung. Segala-gala cipung. Ayo Rans masuk. Ayo. Aduh, kita nanti diminta bantu review makanan. Jangan yang situnya lah. Oke, lanjut Bre. Kenapa generasi lu tuh cepet banget mikir buat married? Enggak, sebenarnya enggak semua sih. Gua ada tahu kebagi 2 arus. Kalau dari POV gue ya, kalau dari sudut pandang gue, gimana ya Bre? Lingkungan kita tuh udah kayak mendukung gitu Bre. Apalagi zaman sekarang. Nggak bisa sih, gue nggak bisa ngomong zaman sekarang. Soalnya juga gue kan baru hidup ya, nggak tahu yang dulu gimana. cuman masih sempet dia ngatain gue. Tipis-tipis lah, tipis-tipis. Oke. Jadi kamu kayak bercanda. Masih kesana. Anjir. Sumpah itu ya. Bener-bener lu ya, kalau bilang anomali bener banget tuh ya. Nggak pernah kayaknya gue ketemu programmer kayak gini. Orang programmer mangut-mangut baik. Lu senggol, waduh, bangun. Tumpeh. Oh iya, tumpeh, bener. Ya orang bawa gelas. Jadi nanti kalau yang mau tahu, Jonah akun Instagramnya langsung DM gue aja.
Oke. Oke, lanjut. Kita lanjut. Lu bilang lingkungan lu udah mendukung. Benar. Maksudnya mendukung karena memang semuanya mengarah ke sana atau lebih ke peer pressure sebenarnya. Nah, itu yang kedua, Bre. Sebenarnya bukan mendukung ya. Kalau kita pikir-pikir lagi, kalau gue pikir-pikir lagi bukan mendukung, lebih ke Peer pressure. menekan. Iya, bener. Iya kan? Kalau ketemu orang tua ditanya, lu udah umur berapa? Itu cewek lu, itu pacar lu udah umur berapa? Kapan lu mau nikahin? Apalagi, Bre, maksudnya tuh pacar gua tuh nggak beda jauh umurnya sama gua. Oh. Iya, jadi kayak Berarti kalau kayak begitu, lu cari pacarnya anak SMP. aduh, jadi pedofil. Ya, yang penting selama ada konsen kan. Tapi kalau dipikir-pikir seru juga. Jangan. Jangan. Kalau misalkan ditanya Mm-mm. kapan married, jawabannya simple, Bre. Gimana tuh? Ya kalau nggak Sabtu, Minggu. Ya sekarang gue tanya, emang ada orang nikah bikin resepsi acaranya di hari Senin? Bener sih. Kalau lu bahas ke sana bener, nggak salah. Nih. Nggak salah. Bahkan waktu pertanyaan kapan married itu muncul di hidup gua, ditanya, Begitu masuk ke fase hidup lu nih ya. iya, Ray, kapan lagi lu mau married? Umur lu udah berapa? Iya kan? Nah, waktu itu kebetulan gua ada sampel 2 role model. Gue bilang gini ya tante, om. Kan? Langsung tegas banget nih lu ya. Langsung serius. Kalau gue liat muka lu tuh kayak, waduh mantep banget. Iya, harus penuh keyakinan. Oh iya bener. Gini ya om, tante, Hamis Daud nikahin Raisa umur 37. Bener. Iya kan? Iya. Chico Jericho nikahin Putri Marino Iya. umur 33. Bener. Masih panjang dong time slot gua. Iya masih. Gue bikin mereka speechless. Iya sih. Walaupun responnya kayak bangsat juga nih orang. Berasa Hamis Daud Iya, loh. berasa ngarbis Berasa nih. Chico Jericho. Si paling ganteng emang. Ya udah, yang penting ya yang nanya diem. Oh iya. Yang penting lu bisa membungkam mereka gitu ya. Iya, bahkan dulu pernah ada gue punya sepupu bahkan Bre. Sepupu gue itu udah married. Oh. Terus waktu ya lagi libur hari raya lah ya. Tunggu. Potong dulu. Sepupu lu udah married, lebih tua dari lu apa lebih muda nih? Setahun 2 tahun di atas gue lah. Oh oke. Udah sarjana minyak juga. Oh sarjana minyak juga. Oke. Nah jadi waktu itu pas liburan hari raya kita ngumpul bla bla bla. Terus dia nyamper, Ray, lu nggak mau nyusul gue? Ini gue udah gendong anak. Tahu nggak respon gue waktu itu apa? Gue tepok balik tuh sepupu gue. Gue bilang, Apa tuh? Bro, kalau ada masalah hidup atau masalah pernikahan lu butuh temen cerita, ngobrol sama gue. Anjir. Langsung kena mental tuh ya. Loh, itu yang paling seru. Karena dulu pernah nih, gue bukannya overthinking tapi lebih ke kesel. Kayak kenapa sih orang itu tuh kepo banget dengan masalah relationship? Bener sih. Iya kan? Bener Jadi banget. dulu tuh sampai akhirnya gue coba cari-cari artikel. Banyak orang yang nanya kapan married. Ada dua hal yang paling common. Yang pertama, something wrong with the marriage. Yang kedua, dia tidak suka melihat kita happy-happy sendiri. Oh. Jadi kebanyakan orang-orang, ya tapi ini nggak semua. Dan gue nggak tahu itu ya artikelnya bisa gue pegang atau enggak. Iya, tapi atau enggak. Beberapa yang gue baca tuh kecenderungannya ke sana. Ada hal di mana dia tidak happy dengan apa yang dia jalani dan dia pengen, ayo buru, lu ngerasain apa yang gue rasain jir gitu. Ya udah, makanya waktu itu akhirnya gue beraniin diri sih Bre, kayak bro, kalau emang ada masalah dengan hidup lu atau lagi butuh temen ngobrol masalah pernikahan, gue siap jadi tong sampah. Anjir, gue kalau jadi dia langsung pulang kayaknya mah. Langsung minggat gue. Waktu itu sih hampir nangis. Cuman terakhirnya dia ngerespon, Apa tuh? kamu bercanda. Anjir, masih kesana. Masih kesana. Sumpah itu ya, yang lagi viral di sosmed belakangan ini,
Itu yang si bercanda itu, gue rasanya pengen berbagi sarjana perminyakan gue, tau gak lo? Kayak masuk angin. Pengen langsung gue matiin aja itu. Aduh, berasa konten kita juga udah paling bener. Mungkin orang juga dengerin bisa dilempar ini handphone. Tapi bre, gue tuh jujur ya, kalau lu kasih gue kesempatan boleh jujur nih, gue ngerasa kalau di podcast kali ini lu tuh lebih ini bre, lebih berwibawa. Kayak gue tuh berasa gue dididik gitu loh, bener. Not in a bad way ya, in a good way gitu loh. Gue tuh merasa kalau yang sebelumnya lu sama si Hung lebih banyak bercandanya, ya sekarang sih juga sama ya. Cuman gue tuh dapet beberapa poin-poin penting yang bisa nambah value hidup gue gitu loh bre. Sebenarnya lebih ke lu belajar gimana caranya ngerespon kalau ada orang yang nanya merit kan. Bagus bener ya. Karena gue yakin itu yang paling menyita pikiran lu kan. Bener. Ada. Nih, masalah relationship, satu hal lagi juga. Gue tuh tipikal yang gak begitu percaya relationship sebenarnya. Lah, kenapa gitu? Gue bukannya playboy ya, gitu. Tapi yang pasti gue nggak mungkin mainin cowok dong. Bener. Iya kan? Playboy nggak kesana sih, tapi iya. Tapi maksudnya kalau gue tuh lebih tipikal yang ya gue prinsip hidupnya sih sebenarnya lebih ke gue senengnya tuh pas-pasan aja. Pas-pasan? Maksudnya? Iya. Pas-pasan? Jadi kayak ya pas mau makan ada yang nemenin. Anjing. Pas mau nonton ada yang nemenin. Pas nongkrong ada. Tapi nggak kayak si Hung ya di toilet. Gitu. Jadi nah ini Gen Z yang kedua nih arusnya masalah relationship. Kalau tadi arus yang pertama tipikal yang ngebet merit. Iya. Generasi Gen Z yang arus kedua itu tipikal arus agak sesat sebenarnya. Kenapa sesat? Karena istilah hidupnya tuh adalah body count. Anjir, body count. Jadi bukan ditanya berapa banyak mantan lo, tapi berapa body count lo sekarang. Wes. Tapi bentar bre, gue kan Gen Z ya. Kok gue nggak ngerti body count ya? Jelasin dikit boleh kali. Private aja. Oke. Nanti dikira gajarin yang nggak bener gue. Lah kan yang positif udah, yang negatif boleh lah dikit-dikit. Iya. Tapi ini kok lebih jadi kayak ke gue yang generasi Z-nya ya. Lebih gue yang paham. Ini ya Gen Z-nya kayaknya lebih lu yang zompo deh. Enggak bre, kan lu Z-nya lu kan generasi yang nongkrong, bukan generasi sih. Maksudnya lu kan orang nongkrong. Kalau gue kan lebih ke nyari duit, nyari yang enak-enak. Gimana tuh? Makanannya enak, minumannya enak gitu. Yang penting kan apapun minum. Iya, apapun makanannya, minuman tetap tequila. Gak usah bahas-bahas tequila. Iya, gak boleh. Kita sungkem dulu sama orang tua sama abis ini. Oh iya benar. Sama orang tua. Udahlah. Soalnya orang tua kan lebih banyak tahu intisari kehidupan. Waduh. Gila, orang tua si paling paham intisari. Betul. Dua-duanya sama lagi di otak gua. Bisa diminum itu dua-duanya. Gimana bre? Generasi doang Z seleranya. Old dikit boleh lah. Ya, secelup, seshot, 2 shot. Bisa. Yaudah. Jadi daripada kita makin panjang, jadi nanti mending kita sudahi obrolan ini. Masalah body count nanti kita bahas setelah recording. Asik, mantap. Itu ya. Jadi kalau misalkan overthinking, midlife crisis, saran gue cuman satu. Apa tuh, Bre? Lemesin, jangan dilawan. Gue suka nih, lemesin aja ya. Oke. Iya. Lu makin lu hajar, lu makin jadi overthinking. Iya kan? Dipikir-pikir benar sih. Iya kan? Iya. Jadi lemesin aja, jangan dilawan. Kalau masih kurang lemes, ingat ada otek. Si pemilik intisari kehidupan. Iya kan? Masih kesana ya? Masih kesana. Gue pikir udah bebas, ternyata masih balik lagi. Loh, kalau emang masih kurang lemes,
Ya bisa lah lemesnya dibantu. Bener, se-shot 2 shot. Iya, kalau nggak mau lemes, dia lu. Kalau itu bukan lemes. Iya makanya Jadi kalau nggak mau tegang. lemes. Gitu, jadi ya udah, pokoknya buat corporate guys di luar sana yang mungkin keresahan hidupnya nggak jauh-jauh dari obrolan kita hari ini, pesan gue itu tadi, lemesin aja, jangan dilawan. Anggap ini adalah bagian dari kehidupan. Jadi ya udah, let it go. Let it go. Ikutan pula gue. Jadi sejauh ini kira-kira dari hasil bajakan lo hari ini nyaman? Dibilang nyaman teh. Dari tadi udah nyaman, Bre. Dari tadi udah nyaman. Dari tadi. Kayaknya bakal lebih nyaman kalau dipangku sama si Hung deh. Itu bukan nyaman, anget dia. Bre, posisi lu nggak aman, Bre. Ada yang udah mulai nyaman, Bre. Ayo, Kasih si Hung. se-shot kali ya, biar lemes. Kita ketawain di pinggirin. Anjir. Nggak apa-apa sih, Hung. Kalau lu lagi sibuk juga nggak apa-apa. Gua standby. Pantes. Ini anak ya. Ibu manajer gua lagi lengah. Tiba-tiba gua masuk ke ruangan recording. Lah, ada si Otong. Anjir. John, Bre, John. Bukan Iya, Otong. Ya kan, Otong gue John. Oh iya, sorry. Lupa. Jadi gue panggil lu Otong aja lah ya. Udah keren-keren nama Jonah. Lu yang dielus, gue yang bangun. Iya, jadi Otong. Udah, jadi kurang lebih itu dulu aja deh hari ini. Karena gue juga masih perlu ngajarin si Jonah ini masalah body count tadi. Itu jadi gue Ray, si tukang komplain. Kali ini pamit. Dan sekali lagi gue juga mau ingetin buat kalian semua, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di After Office Guys. Dan juga IG gue di ray.afterofficeguys. Nah, John, kalau lu? Gua kebetulan belum ada, jadi belum ada yang bisa dipamerkan. Mendingan kalian udahlah corporate guys, follow aja IG-nya After Office Guys. After Office Guys. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kalian pada mau tahu bentuknya Jonah nih kayak gimana, DM gue aja. Nanti gue kasih pub. Anjir. Pubnya dia. Tapi ngomong-ngomong, gue aja belum punya nomor lu anjir. Habis ini kita bahas lah ya. Nantilah, abis body count. Habis body count, Yoi. kita jangan lupa itu. Ya udah kalau kayak gitu, gua Ray, Gua John. kita pamit. Bye-bye. Bye-bye.